pengen sukses. Enggak ada satu orang pun. Betul enggak? Tapi belum tentu dia memenuhi syarat atau punya persyaratan untuk bisa sukses. Karena sukses itu ada syaratnya. Yang pertama apa? Dia harus benar-benar punya keinginan untuk sukses. Dia harus serius, memang benar-benar pengen sukses. Benar-benar pengen misalnya punya impian tuh, impiannya apa yang jelas benar-benar, misalnya waduh kalau saya nih ya, kenapa saya benar-benar serius pengen sukses? Karena saya ini merasa bahwa saya dari dulu sebenarnya sejak saya jadi pengusaha, selama ini kan saya bekerja, istri saya nggak bekerja. Jadi semua itu saya karena kepala rumah tangga harus bertanggung jawab. Dulu saya sempat jadi kontraktor, saya punya usaha tour and travel, kontraktor, distributor handphone, jadi usaha properti, restoran. Tapi itu semua, saya bayangkan seandainya saya meninggal atau saya nggak bisa bekerja, maka istri saya nggak bisa melanjutkan itu semua. Berarti saya meninggalkan istri dan anak-anak ini dalam posisi bahaya. Maka dulu saya ikut asuransi, Pak. Gue ngamanke, ikut asuransi, saya tuh mikir mati kejaban biar bukan yang saya. Loh, sejak tahun 95 itu saya udah mikir, waduh ini bagaimana, meskipun bisa umur bisa 6, sekarang aja masih muda. Ya. Saya udah mikir bagaimana kalau umur saya ini nggak panjang atau saya sakit nggak bisa bekerja, bagaimana nasib anak saya masih kecil-kecil, bagaimana keluarga saya. Maka saya dulu ikut asuransi, Pak. Saya itu asuransi kalau saya meninggal dulu klaimnya, kalau diklaim itu polisnya nilainya 2 miliar. Waktu itu sukeh, Pak. Saya itu ya wis ra akeh. Banyak nggak ya? Nah, maksudnya ya dulu sampai kayak gitu karena saya mikir begitu. Nah, ketika ketemu usaha ini saya sebenarnya tenang banget. Kenapa saya tenang? Karena ini kalau saya meninggal hari ini, istri saya nggak akan kehilangan penghasilan. Kenapa? Karena bisnis ini dengan mudah bisa diwariskan. Keren nggak? Jadi kalau kita berpikir untuk jauh ke depan, bisnis ini sangat cocok. Tapi nggak cocok untuk orang yang berpikir yang penting aku ono sing dipangan dino iki oleh dipangan sesuk, dipikir sesuk, ora cocok ikut bisnis ini. Ya, kan banyak orang yang berpikir begitu. Yang penting ono sing dipangan dino iki sesuk, dipikir sesuk, ora cocok jadi pengusaha. Karena pengusaha harus berpikir jauh ke depan. Ya. Nih, harus punya keinginan yang serius. Saya dulu mikir, wah anak saya harus saya beri kesehatan, kalau saya meninggal anak saya jangan sampai terlantar. Maka saya berjuang benar-benar, saya ingin memberikan pendidikan yang terbaik. Bapak Ibu, saya di bisnis itu pernah bangkrut 2011 itu berat ya. Saya lagi punya anak masih sekolah. Tapi 2008 sebenarnya masa-masa krisis saya 2008, tapi puncaknya di 2011 itu meledaknya di situ. Umumnya orang tua ketika dia nggak punya duit, maka nyekolahkan anaknya cari yang murah. Betul nggak? Betul kan? Iya. Ini yang bodoh orang tua, anak jadi korban. Yang malas orang tua, anaknya yang dikorbankan. Betul nggak? Saya tidak begitu. Saya memang susah hidupnya, tapi ketika anak saya harus sekolah, saya tetap harus sekolahkan yang terbaik. Biarkan yang menderita itu saya, tapi anak saya harus punya masa depan yang baik. Nah, itulah prinsip saya dari dulu. Maka saya itu ketika ketemu saya pasti serius saya kerjakan. Maka saya benar-benar serius pengen sukses di usaha ini. Tapi saya sudah dulu jadi pengusaha, sudah banting tulang, kerja keras banting tulang, nggak sukses-sukses, utang nggak lunas-lunas. Kenapa Bapak Ibu? Karena belum ketemu yang nomor 2, belum ketemu kendaraan yang tepat, bisnis yang tepat. Maka meskipun bisnis saya modalnya ratusan juta, miliaran, hasilnya utangnya tetap miliaran dan nggak lunas-lunas. Saya bersyukur 7 tahun yang lalu saya ketemu PT BES. Maka inilah kendaraan yang tepat, kendaraan yang sudah terbukti mengantarkan bukan hanya saya saja. Tadi yang maju di depan ini juga hanya sebagian kecil. Masih banyak lagi saudara-saudara kita dari sahabat karib yang ada di daerah-daerah lain yang sudah menunjukkan kesuksesannya. Artinya kendaraan yang tepat ini penting. Banyak orang sudah kerja keras banting tulang siang malam, dia kerja, bahkan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi tetap saja tidak sukses. Kenapa? Karena belum ketemu kendaraan yang tepat. Yang ketiga, harus tahu juga caranya. Meskipun ada kendaraan yang tepat, anggaplah ada mobil Land Cruiser, itu kendaraan yang tepat, yang nyaman, yang bisa mengantarkan
kita kemana-mana, tetapi tidak tahu cara mengendarainya. Mbok dinai kunci tetap yang dongkrok, betul nggak? Betul kan? Iya. Maka harus tahu caranya, bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Bapak Ibu juga harus tahu. Maka Bapak Ibu perlu ikut pelatihannya supaya Bapak Ibu juga paham. Jangan merasa aku wis pinter ora iso. Tetap kita harus belajar, karena apa? Ilmu itu berkembang terus, betul nggak? Maka harus tahu caranya. Dan luar biasanya di bisnis ini ada yang sanggup untuk ngajari Bapak Ibu. Paling tidak orang-orang yang mengundang Bapak Ibu adalah orang-orang yang siap membimbing Bapak Ibu, siap ngajari, nggak akan pelit ilmu. Lawang saya itu kesini, ini di ruangan ini ada nggak undangan saya? Punya katanya ada undangan saya. Yang undangan saya, lah ini wes gapung saya wingi-wingi. Maksudnya orang yang baru, nggak ada toh? Yang undangan saya, kan bukan saya yang undang. Dan orang baru yang di sini ini nggak ada yang undangan saya. Nih aku lagi ngejupuk, lagi ngomong semangat banget, betul nggak? Betul nggak? Kalau orang undanganku lagi, itu undangannya Mbak Eca di mana tinggalnya? Semarang. Supaya aku kaya undanganku gitu. Iya, setidak-tidaknya yang mengundang Bapak Ibu adalah orang yang membimbing. Tapi di luar Bapak Ibu sekalian ada saya juga yang siap membimbing. Jadi Bapak Ibu di sini ada mentor yang membimbing. Tapi meskipun 4 ini Bapak Ibu sudah tahu semuanya, tapi yang nomor 5 Bapak Ibu nggak punya, maka percuma. Nah, tapi sekali lagi, untuk sukses kuncinya apa? Harus berani untuk bertindak. Siapa yang punya keberanian boleh angkat tangannya. Serius? Nah, oke Bapak Ibu, saya mau tes keberanian untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Saya pegang formulir. Ya, karena ini seperti saya dulu 7 tahun yang lalu saya juga dikasih formulir, kemudian saya isi. Saya ngisinya dengan sungguh-sungguh karena saya yakin ini adalah pintu saya untuk bisa meraih kesuksesan. Betul. Tanpa saya ngisi formulir, nggak mungkin saya bisa meraih kesuksesan karena nggak ada data saya, betul nggak? Betul. Nah, maka Bapak Ibu, saya pengen tahu Bapak Ibu yang serius, yang punya nyali, yang punya keberanian, tunjukkan keberanian Anda. Saya tidak akan bagikan formulir ini di tempat duduk Bapak Ibu sekalian, kepenaan. Ya, kepenaan. Karena orang sukses butuh apa? Keberanian. Maka Bapak Ibu, formulir ini hanya akan saya berikan kepada Bapak Ibu yang punya nyali, yang punya keberanian untuk berdiri dari tempat duduknya dan melangkahkan kakinya ke depan. Silakan Bapak Ibu yang punya nyali, silakan berdiri dan silakan ambil formulirnya. Oh, siap. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, kita memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Karena semua itu datangnya dimulai dari informasi. Maka orang yang memberikan informasi kepada Bapak Ibu adalah orang yang dikirimkan oleh Tuhan untuk membantu Bapak Ibu menjawab doa Bapak Ibu melalui orang-orang yang menginformasikannya. Maka sekali lagi, hubungi orang yang sudah mengundang Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan kemudian terpengaruh. Kebetulan di sini ketemu iki koncoku SD. Terus ngobrol-ngobrol ikutnya sama ini. Jangan, ya. Karena teman SD kalau ketemu di sini berarti teman SD-nya dulu gak peduli dengan kita. Buktinya apa? Gak ngundang kita. Betul? Yang peduli dengan kita siapa? Justru orang lain yang peduli dengan kita dan memberikan informasinya kepada kita. Setuju? Setuju. Oke, Bapak Ibu.